Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Welcome back ke konten terbaru dari channel YouTube Triple B. Dan di konten terbaru hari ini saya ingin membahas tentang penghargaan yang diberikan Premier League kepada Erik ten Hag sebagai manajer terbaik, kepada Harry Maguire sebagai pemain terbaik, dan juga kepada Alejandro Garnacho yang mencetak gol terbaik untuk bulan November. Mungkin teman-teman bingung atau penasaran, kok bisa Premier League memberikan penghargaan kepada Erik ten Hag sebagai manajer terbaik untuk bulan November. Bahkan banyak yang menilai bahwa MU bisa menang karena melawan tim-tim yang berada di zona papan bawah. Dan tentu teman-teman juga penasaran, kok Premier League memberikan penghargaan kepada Harry Maguire? Kan kita tahu sama-sama ya, di awal musim Harry Maguire ini tidak bisa masuk ke starting lineup dan lebih banyak justru masuk sebagai pemain pengganti ya dari bangku cadangan. Atau mungkin juga teman-teman berpikir ya Harry Maguire ini bisa bermain karena Rafael Varane ini kan performanya belum konsisten. Tapi tentu teman-teman sepakat bahwa Alejandro Garnacho mencetak gol terbaik ya di bulan November ke gawang Everton, tendangan salto itu cakep. Dan yang uniknya selebrasinya seperti Cristiano Ronaldo, bukan seperti Lionel Messi ya. Padahal kita tahu bahwa Alejandro Garnacho adalah pemain Argentina, pemain asal Argentina. Nah, saya ingin menjelaskan kepada teman-teman bahwa pertimbangan dari Premier League untuk memberikan penghargaan kepada Erik ten Hag adalah karena faktanya Erik ten Hag bisa membawa timnya meraih 3 kali kemenangan di bulan November, alias menyapu bersih 3 pertandingan tersebut dengan meraih kemenangan tanpa kemasukan 1 gol pun. Oke lah, memang lawannya bukan merupakan tim yang kuat atau tim yang untuk sementara ini berada di zona papan atas, tapi teman-teman juga harus paham bahwa Erik ten Hag bisa membawa timnya meraih kemenangan dengan begitu banyak masalah yang dia hadapin. Betul kan teman-teman? Dengan banyak pemain inti yang cedera, dengan beberapa pemain yang tampaknya tidak bisa menyatu ya secara permainan, tidak bisa bermain secara kolektif, dan juga saya masih ingat ada kasus dari Rashford yang diberitakan dugem ya setelah MU kalah lawan Manchester City. Bahkan Rashford saya ingat tidak bermain tuh di pertandingan lawan Fulham di bulan November, tapi MU masih bisa meraih kemenangan. Dan memang secara permainan mengkhawatirkan ya, bahkan banyak yang menilai wah ini hoki nih MU bisa menang. Saya ingat juga tuh ya lawan Fulham ya, mereka bisa menang padahal ya secara permainan Fulham lebih bagus ya. Tapi pada intinya kan kita harus melihat konsistensi dari Manchester United di bulan November tersebut. Mereka bisa meraih 3 kali kemenangan tanpa kemasukan 1 gol pun. Nah, banyak juga yang menilai ya kenapa gak Liverpool ya, kenapa gak Jurgen Klopp ya mendapatkan penghargaan, karena Liverpool kan sekarang untuk sementara berada di peringkat nomor 2 dan di bulan November juga form mereka bagus, tapi Liverpool di kandang Luton aja gak bisa menang. Dan mungkin juga teman-teman berpikir, ya kenapa gak Salah sih yang mendapatkan penghargaan, kan Salah kan juga lagi bagus formnya. Tapi teman-teman lihat saja, Salah mencetak berapa gol di bulan November. Nah kan nanti dengan melihat itu kalian bisa melihat, oh betul nih, memang untuk bulan November Salah gak layak mendapatkan penghargaan pemain terbaik. Kalau nggak salah di bulan Oktober itu dia mendapatkan penghargaan pemain terbaik, saya lupa ya. Nah terus kenapa diberikan kepada Harry Maguire? Karena Harry Maguire ini bisa masuk ke starting lineup dengan menunjukkan kepada Erik ten Hag bahwa dia masih layak membela Manchester United. Teman-teman ingat gak sih di awal musim hampir saja Harry Maguire ini pindah kan? Tapi kan dia ingin tetap bertahan, dia ingin membuktikan bahwa dia memang layak membela Manchester United. Walaupun dia sekarang bukan kapten tim, tapi kalau menurut saya ya dia ini sebenarnya leader. Cuman sayang ya, performa dia memang tidak konsisten sebelumnya, bahkan tampaknya dia mendapatkan pressure yang luar biasa. Tapi sekarang kita lihat dia sudah kembali ke performa terbaiknya. Dan memang dengan Harry Maguire bermain, MU ada juga kalah. Tapi kan kita tidak melihat lagi blunder-blunder yang konyol yang sebelumnya biasa dia lakukan. Artinya memang Harry Maguire sudah kembali menemukan performa terbaiknya. Walaupun memang ya kita harus nunggu ya secara long term, secara jangka panjang. Tapi ya paling tidak Harry Maguire ini bisa mengisi kekosongan dari Lisandro Martinez, bahkan menyingkirkan Rafael Varane dari lineup. Jadi Erik ten Hag sebetulnya jika teman-teman perhatikan masih memberikan kesempatan kepada Varane, tapi performa dari Varane justru jauh di bawah Harry Maguire. Bahkan sekarang diberitakan Varane kemungkinan akan hengkang dari Manchester United nanti ketika jendela transfer dibuka awal tahun depan. Nah ini updated berita nih, kemungkinan Varane dan Casemiro ini akan pindah. Dan Casemiro pun mungkin akan kehilangan tempatnya nih dengan permainan yang menawan dari Mainu ya, pemain muda dari MU yang memang sih masih sangat muda, tentu perlahan-lahan akan masuk ke lineup. Dan juga McTominay yang lagi bagus performanya. Amrabat juga ya perlahan-lahan lah ya, Amrabat kan butuh waktu ya untuk bisa beradaptasi. Jadi Harry Maguire juga kalau menurut saya teman-teman layak mendapatkan penghargaan pemain terbaik.
Bahkan Harry Maguire menunjukkan fighting spirit yang luar biasa loh ketika timnya berada dalam tekanan. Dan kita lihat bagaimana dia bisa bermain gemilang di pertandingan-pertandingan MU di mana dia bermain terbuka lah. Artinya dia berani juga ikut menyerang. Itu di pertandingan lawan Chelsea kan. Ada peluang dari dia yang diblok, kemudian baru McTominay bisa mencetak gol. Artinya pemain ini sudah punya confidence yang sangat bermanfaat bagi Manchester United. Karena Manchester United kehilangan banyak pemain di lini pertahanan. Dan memang saya sering mengkritik Erik ten Hag karena dia banyak memberikan alasan. Tapi sekarang saya paham bahwa mungkin juga Erik ten Hag memberikan banyak alasan untuk memproteksi para pemainnya. Karena kan dia jarang memberikan penjelasan tentang teknis permainan dari timnya. Ketika ada pemainnya melakukan kesalahan, atau ketika ada pemainnya tidak bisa melakukan finishing, atau ketika timnya tidak bermain sesuai dengan ekspektasi. Bahkan dia sering mengatakan bahwa para pemain telah bekerja keras. Bahkan saya ingat ketika lawan Galatasaray bermain imbangnya 3-3, dia masih mengatakan ya tetap para pemainnya menunjukkan fighting spirit yang bagus, permainannya sudah bagus, tapi memang tidak beruntung. Bahkan lawan Copenhagen juga dijelaskan seperti itu. Jadi tampaknya dia ingin memproteksi para pemainnya. Nah mungkin juga untuk menjaga hubungan yang harmonis. Kan memang ada rumor ya bahwa hubungannya antara Ten Hag dengan beberapa pemain saat ini tidak harmonis, walaupun telah dibantah oleh manajemen klub. Tapi mungkin juga ada beberapa pemain yang tidak suka dengan Erik ten Hag. Tapi Erik ten Hag masih bisa mengontrol ruang ganti ini. Menurut saya seperti itu. Karena di pertandingan terakhir lawan Chelsea tampak fighting spirit dari para pemain MU luar biasa. Padahal sebelumnya lawan Newcastle kelihatan mereka lemas banget permainannya. Jadi Erik ten Hag ini layak mendapatkan penghargaan sebagai manajer terbaik untuk bulan November. Bukan karena timnya selalu meraih kemenangan, tapi dia bisa membawa timnya meraih kemenangan dalam situasi dan kondisi yang sangat sulit. Mungkin kalau manajer lain yang mentalnya nggak sekuat seperti Erik ten Hag sudah tumbang timnya. Mungkin juga sudah minta untuk mengundurkan diri. Ya, siapa yang bisa tahan pressure di MU? Jadi memang secara mental nih Erik ten Hag punya mental yang kuat. Ya walaupun ini kan masih short term ya. Dan masih ditunggu nih konsistensi dari MU. Tapi paling tidak kan MU sekarang berada di zona papan atas loh. Padahal mereka sudah kalah berapa? 6 kali kalau nggak salah ya. Saya lupa. Kalau nggak salah sudah kalah 6 kali loh. Dan mereka adalah tim yang paling banyak mengalami kekalahan loh. Di antara tim-tim lain yang berada di zona papan atas atau di atas MU. Tapi selisih poin mereka dengan Manchester City yang berada di peringkat nomor 4 sekarang ini hanya 3 poin. Nah kalau kita bayangkan seandainya para pemain MU semuanya fully fit, mungkin MU sudah masuk ke zona 4 besar. Bukan untuk bersaing menjadi juara, mungkin sudah masuk ke zona 4 besar. Dan Garnacho ya jelas mencetak gol terbaik lah di bulan November ke gawang dari Everton. Itu kan bukan gol yang gampang. Ya kan, dia bisa mencetak gol dengan tendangan salto seperti itu. Dan Garnacho jangan salah juga teman-teman, atau jangan lupa, masih muda pemain ini. Siapa yang memberikan Garnacho kesempatan? Perlahan-lahan, Erik ten Hag juga. Perlahan-lahan dia memberikan kesempatan, bahkan dia berani mencadangkan Rashford. Nah ini kan berani sekali Erik ten Hag, walaupun saya tidak sepakat ketika dia mengusir Ronaldo. Dan juga ketika tampaknya Erik ten Hag juga punya andil, sehingga David De Gea kontraknya tidak diperpanjang, ya. Dan sekarang dia juga hubungannya tidak harmonis dengan Sancho. Tapi dengan cara dia mengorbitkan Garnacho ini luar biasa, dan juga mencadangkan Mas Rizal dan juga Rashford di pertandingan terakhir lawan Chelsea, itulah yang membuat MU meraih kemenangan. Maka itu yang saya jelaskan di konten match review untuk pertandingan tersebut, bahwa MU mainnya memang bagus sekali sehingga terlihat Chelsea mainnya jelek. Memang banyak yang menilai bahwa saya salah. Enggak, saya ngelihatnya seperti itu, jujur. Bahwa MU-nya memang mainnya bagus sehingga Chelsea tampaknya jelek. Seandainya para pemain MU tidak bermain dengan high tempo, ya belum tentu juga mereka bisa menang. Tapi kan mereka main high tempo, mereka tidak menurunkan intensitas permainan mereka. Sehingga Chelsea tidak bisa recover. Ya, ketika sudah tertinggal 2-1 mereka tidak bisa melakukan comeback. MU mendominasi jalannya pertandingan. Nah jadi menurut saya no debat. Layak Erik ten Hag mendapatkan penghargaan manajer terbaik, kemudian Harry Maguire sebagai pemain terbaik, dan juga Alejandro Garnacho yang mencetak gol terbaik untuk bulan November. Nah saya kira Onana juga akan mendapatkan penghargaan penjaga gawang terbaik, karena kan clean sheet MU, dan juga Onana ada melakukan double save tuh lawan Fulham yang menggagalkan Fulham untuk mencetak gol. Seandainya itu Fulham mencetak gol, beda cerita pertandingan tersebut. Tapi yang diberikan penghargaan sebagai penjaga gawang terbaik, kalau nggak salah, ya itu dia, penjaga gawang dari Luton ya, Kaminski itu namanya, karena dia melakukan double save lawan Crystal Palace. Jadi ya sekarang nih tampaknya anginnya nih sekarang berubah ya, dan ini adalah
second win ya, atau angin kedua atau kesempatan kedua bagi Erik ten Hag untuk membangkitkan Manchester United. Tinggal kita tunggu di 3 pertandingan selanjutnya dari Manchester United. Malam ini lawan Bournemouth, malam ini kayaknya lawan Bournemouth, terus kemudian lawan Bayern Munchen. Dan setelah itu lawan Liverpool. Nah, ini 3 pertandingan selanjutnya bagi Manchester United sangat krusial. Dan saya kira ya Erik ten Hag walaupun memberikan banyak alasan ya ketika timnya kalah, tapi ya tetap tampaknya ini dia ingin mengubah Manchester United dan membangkitkan Manchester United. Jadi ya saya pikir pelatih ini memang punya mental yang kuat, tinggal kita tunggu bagaimana nanti perubahan yang bisa dilakukan agar MU bisa segera masuk ke zona 4 besar, teman-teman. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.